disayang-sayang malah dibikin kayak anak kecil. Sakit. Udah sakit nah. Gak boleh. Jangan kamu ya. Udah mas, aku capek. Ini kita coba lagi nah. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kasian juga nanti dia kecapean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ulasan dan prediksi buku harian seorang istri Rabu 12 Mei 2021. Nah sahabat, sepertinya kisah cinta Dewa dan Nana semakin membuat kita semua baper ya, di mana terlihat keromantisan mereka berdua yang Mimin percaya membuat kita semua menjadi baper dan senyum-senyum sendiri. Di saat Nana sang istri tercinta Dewa Buana menjewer kuping suami tercintanya Dewa Buana, entah kenapa Mimin jadi senyum-senyum sendiri melihat tingkah laku pasutri kesayangan kita semua. Dan entah kenapa Mimin menjadi adem banget ketika melihat Mas Dewa tercinta menjadi imam yang baik untuk sang istri tercintanya Nana. Terlihat mereka berdua sangat menikmati kebersamaan yang mereka lalui bersama. Nah sahabat, semoga saja setelah ini apa yang diinginkan oleh mereka berdua untuk segera mempunyai keturunan akan segera terkabulkan. Karena Mimin yakin dengan usaha yang mereka jalankan, suatu saat akan mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Walaupun di episode semalam, Dewa gagal menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Namun yang membuat Mimin jadi gemes saat Mas Dewa tercinta minta jatah pada istrinya Nana. Ayo, siapa di sini yang sama kayak Mimin ya sahabat? Dan untuk Mama Parah, sepertinya Mama Parah tidak akan tinggal diam jikalau Roni dan Nana terbukti pernah menjalin hubungan di masa lalu. Hal tersebut akan dijadikan Mama Parah sebagai senjata untuk menyingkirkan Nana sang menantunya. Nah sahabat, semoga apapun yang akan terjadi pada Nana, Dewa Buana akan tetap melindungi istri tercintanya yaitu Nana. Dan di adegan sebelumnya, Roni yang minta izin pada Lipia untuk pergi kerja, namun Lipia tidak mengizinkan Roni dan memintanya untuk tetap tinggal di rumah. Namun Mama Parah menyuruh Roni menuruti Lipia dengan mengancam dirinya akan dipecat jika tidak menuruti Lipia. Roni pun menjadi kesal, namun demi warisan yang dimiliki oleh Lipia, Roni rela menuruti segala permintaan Lipia. Kemudian saat Roni hendak keluar karena Lipia telah tertidur, namun dia kaget ketika Mama Parah memanggilnya dan mulai mengomelinya. Namun Roni tetap berniat pergi dan hal tersebut membuat Mama Parah semakin kesal. Sedangkan si antagonis Alia yang menguping pembicaraan mereka berniat mengikuti Roni untuk mencari tahu informasi tentang masa lalu Roni dan Nana. Dan di adegan selanjutnya, Kevin yang mengajak Pasha untuk kerjasama, namun Pasha menolak hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara mereka. Namun akhirnya Pasha berhasil mengalahkan mereka dan pergi meninggalkan mereka semua. Dan di adegan selanjutnya, Alia yang mengikuti Roni yang menemui teman-temannya untuk mengadakan acara reuni. Alia yang mengendap-endap mengintai Roni kehilangan jejak yang disebabkan oleh bajunya yang kotor tertumpahi es krim orang yang telah melintas, yang membuatnya harus gagal mengikuti si borokokok Roni. Alia pun terlihat kesal karena rencananya untuk menyelidiki Roni kembali gagal. Dan di adegan selanjutnya, akhirnya Fitri berhasil datang ke tempat perlombaan setelah mengalami insiden di jalan dan mengikuti perlombaan tersebut. Begitupun dengan Dewa dan Nana, mereka sampai di waktu yang tepat. Dan pada akhir acara, Fitri memasuki 5 besar yang membuat semua orang memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Fitri. Tempat lain, Alia yang datang ke rumah keluarga Buana langsung disambut oleh Bu Parah yang meminta Alia segera memberikan bukti bahwa Roni dan Nana pernah pacaran di masa lalu. Dan di adegan selanjutnya,
orang suruhan Kevin Arganta yang membawa informasi tentang pelaku penabrakan Claudia, Kevin mengenali semua orang yang berada di dalam foto tersebut. Yang kemudian matanya tertuju pada Putri dan satu orang lagi yang mirip Nana, yang membuat Kevin Arganta berpikir apakah mungkin Nana pernah dipenjara. Di adegan selanjutnya, Lipia yang berteriak-teriak mencari Roni karena merasa pusing dan mual, yang membuat Lipia hampir pingsan. Dan tiba-tiba si antagonis Alia datang dan mencoba menolong Lipia dengan mengambilkan air putih untuknya. Lipia yang mual terus saja menangis, sedangkan di lain tempat Roni yang kesal karena mengetahui bahwa Mama Farah dan Alia sedang mencari tahu tentang masa lalunya. Tiba-tiba dia mengalami hampir tabrakan yang ternyata itu adalah Kevin Arganta. Di perjalanan, Nana yang masih saja merasa bersalah karena telah menyebabkan Fitri sakit tenggorokan karena terlalu banyak memakan es krim yang Nana buat pada waktu itu. Tiba-tiba Mama Farah menelpon Dewa minta Dewa supaya cepat pulang karena Lipia yang terus saja merengek. Namun Dewa menolak untuk pulang. Kemudian Mama Farah tetap memaksa. Sedangkan di rumah Mama Farah yang pusing dengan tingkah Lipia, kemudian Alia datang dan menyarankan untuk memanggil Lula untuk menjaga Lipia. Namun Mama Farah merasa aneh karena Alia mengerti betul tentang orang hamil. Yang sebenarnya Alia berniat mengusir Lula dari panti supaya dia bisa bebas menemui Salsa di panti asuhan. Sesampainya Dewa dan Nana datang ke rumahnya, Farah langsung meminta Nana untuk menanyakan bahwa apakah Lula mau pulang ke rumahnya itu. Dengan alasan yang menurut Mimin, si Mama Farah ini hanya pura-pura dan ingin memanfaatkan tenaga si Lula. Nah sahabat, mungkinkah hati dan perasaan Mama Farah akan meluluh pada Nana? Karena seperti yang kita tahu, di episode semalam Mama Farah sudah meluluh karena memakan es krim buatan Nana yang mengingatkan pada masa bahagia dulu ketika Dewa dan Lipia masih anak-anak. Namun sepertinya Mama Farah gengsi tidak mau mengakui semua itu. Terlebih di mana di episode sebelumnya Mama Farah begitu kagum kepada ketabahan yang Nana miliki dalam menghadapi sifat angkuh dirinya. Namun dirinya sudah terlanjur gengsi dan tidak mau mengakui bahwa dia memang sebenarnya mengagumi semua sifat yang ada pada Nana. Karena Nana adalah sosok perempuan yang sangat baik hati, namun Mama Farah dikalahkan oleh keegoisannya yang dikuasai oleh rasa serakahnya. Nah sahabat, itulah sedikit ulasan dan prediksi sinetron Buku Harian Seorang Istri, Rabu 12 Mei 2021. Namun seperti biasa sebelum Mimin pamit dan undur diri, buat kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejak kalian dengan cara tekan tombol like, comment, and subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.